riba, goda no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini, Bagindo S. Tanjung. Penting nggak penting, tetap saya dan tim infokan. Apabila terjadi sudut pandang yang berbeda, itu hak masing-masing. Intinya, di sini kita bukan untuk berdebat, di sini kita hanya sekadar informasi dan berbagi pengalaman, ya. Silaturahmi, berbagi pengetahuan. Oke. Di video saya sebelumnya kita sudah bahas, jadi tema kita ini masih sama yang kemarin, paradigma umum dan paradigma sukses. Sebelumnya saya sudah paparkan menurut pandangan saya tentang paradigma umum. Kalau paradigma umum itu saya ulas sedikit. Kemarin kan yang dimaksud dengan paradigma umum, kita senantiasa bekerja setiap hari, membarterkan waktu dan tenaga untuk mendapatkan penghasilan. Gunanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sisanya untuk masa depan atau impian kita, ya. Jadi not ya, impian. Impian itu berbeda dengan keinginan dan bermimpi, ya. Simak aja video saya sebelumnya. Nah, kali ini kita akan masuk ke paradigma sukses, ya. Menurut pakar para sukses, jadi begini. Paradigma sukses itu gampang-gampang susah, tergantung kita menjalankannya, ya. Jadi intinya begini, ketika kita ingin belajar atau anak kita ingin belajar, otomatis kita serahkan ke yang pintar atau guru. Kita belajar ke guru, bukan belajar kepada orang mohon maaf, orang gila. Jadi sama-sama gila, ya. Jadi di sini kita santai aja teman-teman, ya. Yang penting kita saling membuka pola pikiran dan kita rubah mindset kita saat ini dan berikutnya. Oke, motivasi saya untuk tertarik dengan paradigma sukses ini karena kebalikannya dari paradigma umum. Paradigma sukses itu begini, kita kerja dari penghasilan kerja gitu kan, kita sibuk dengan pekerjaan kita saat ini, kerja, lupa membangun aset. Itu masalahnya, ya. Kita kerja, kalau untuk paradigma sukses itu diarahkan sebagian penghasilannya itu untuk aset dulu. Membangun aset itu butuh waktu teman-teman, ya. Sebelagi kita belum butuh, jadikanlah aset ini sebagai backup income, ya. Jadi dari hasil kerja itu kita gunakan dulu sebagian untuk aset. Gunanya apa? Nanti tercipta itu namanya penghasilan, yang kata orang pada umumnya mesin uang, tapi sebenarnya bukan mesin uang. Kalau bisa mencetak mesin uang mah semua orang bikin mesin uang, ya. Itu ibaratnya aja. Jadi penghasilan terus menerus kalau setelah tercipta aset ini, ketika kita sudah tidak kerja, ya. Karena kerjaan setiap orang ini pasti ada batas waktunya untuk sanggup dan sanggupnya dalam bekerja, ya. Jadi hasil kerja itu disisihkan ke aset dulu, membangun aset. Nah, dari aset itulah mendapatkan penghasilan, ya. Setelah penghasilan tercipta, jadi ada dua nih, penghasilan utama, penghasilan kedua atau penghasilan backup yang belum kita butuhkan banget karena kita masih kerja, sibuk kerja kan. Nah, kita sisihkan ke aset karena aset ini nanti akan menghasilkan penghasilan secara terus-menerus untuk mewujudkan impian kita, kebutuhan sehari-hari dan rencana masa depan kita. Untuk pendidikan anak-anak kah, untuk membeli rumah cash kah, untuk membeli kendaraan cash kah, karena kita ini ibaratnya kalau kejarlah
berusahalah eh, semaksimal mungkin selagi kita masih di dunia. Tapi seolah-olah kita masih lama hidup di dunia. Jangan jangan termasuk kita golongan kalau bisa kita ini termasuk golongan pemberi, ya. Dan kita beribadah seolah-olah kita besok akan dijemput maut. Begitulah kira-kira. Saya enggak bukan ustadz, nanti bisa tanya aja ke ustadz, ya. Kita santai aja di sini. Nah, saat ini jangan sampai teman-teman itu sibuk kerja, lupa membangun aset, ya. Ketika sudah nggak kerja, kita mau ngapain, ya? Modal juga udah habis. Nah, mumpung kita sibuk kerja, bangunlah aset, sisihkan penghasilan kita itu untuk membangun aset, untuk menciptakan penghasilan juga. Nah, dari penghasilan ini kita bisa menata kebutuhan sehari-hari dan rencana masa depan, baik untuk masa depan anak-anak, pendidikan anak-anak kita, keluarga, dan lain-lain, ya. Nah, dari sinilah saya termotivasi, walaupun boleh dikatakan sedikit terlambat, tapi tidak untuk menuju sukses itu tidak ada kata terlambat. Selagi kita masih kuat tenaga dan pikiran, ya. Nah, begini ceritanya, guys. Bisa nggak kita kerja terus-menerus? Sadar nggak kalau kita nanti akan berhenti bekerja karena beberapa hal. Yang jelas adalah karena faktor pensiun. Nah, dari pensiun ini mungkin karena faktor umur dan kesehatan, ya. Pasti kita akan mengalaminya. Atau teman-teman yang sudah mengalami atau belum, mungkin nanti kita berhenti kerja karena digantikan oleh orang lain, baik secara prosedur atau tidak. Itu namanya faktor X, ya. Faktor X ini macam-macam, maklum, persaingan kerja atau bisnis macam-macam, ya. Tapi di sini kita hanya kembali lagi sekedar mengingatkan, dan intinya yang penting kita saling mengingatkan dan berbagi cerita aja. Nah, mungkin kita mengalami hal-hal tersebut, berhenti kerja karena pensiun, karena mungkin faktor umur dan kesehatan, digantikan oleh orang lain baik secara prosedur dan tidak prosedur, atau karena faktor X, ya. Atau mungkin saat ini kita bekerja di perusahaan dengan gaji cukup besar dan sudah merasa cukup dengan gaji saat ini, mungkin puluhan juta, luar biasa memang, ya. Atau sebagian yang ada uang pensiun, nyatanya uang pensiunnya pun sudah tergadai atau sudah limit untuk kebutuhan sehari-hari, terutama nanti dikala sudah pensiun, ya. Nah, ketika kita sudah mengalami hal tersebut, di saat itu kita sudah harus berhenti bekerja karena salah satu faktor tersebut di atas. Yang pasti akan kita alami. Nah, apabila kita sudah alami nih, siapa yang akan menggaji kita, ya? Udah keluar dari perusahaan mungkin karena faktor PHK atau karena faktor X, udah pensiun, tenaga pikiran udah mulai berkurang. Perusahaan mana yang akan menggaji kita? Otomatis kita udah nggak kerja lagi. Makanya dari saat ini kerja, bangunlah aset. Karena aset itu bukan duit hilang, ya, modal hilang tidak. Nah, para pakar sukses bilang, banyak orang kerja terlalu keras. Banyak orang terlalu kerja keras mencari uang. Tapi lupa membangun aset. Padahal uang tidak bisa membuat kita berkecukupan, atau kata orang pada umumnya membuat kita kaya. Tidak bisa membuat kita kaya. Tapi asetlah yang bisa membuat kita berkecukupan, atau boleh dikata kaya. Hingga kita tidak termasuk, bagaimana kita nggak termasuk nanti itu termasuk golongan, intinya gini, bagaimana caranya kita termasuk dari golongan-golongan orang pemberi, golongan-golongan berguna untuk orang banyak. Itulah tujuannya, ya. Oleh karena itu
kita harus pertimbangkan, sahabat semua, baik seprofesi atau tidak. Mulai sekarang kita pertimbangkan untuk membangun aset bisnis. Dengan mencari bisnis, modal kecil, risiko ringan, atau tanpa risiko. Pertanyaannya, ada nggak sih membangun aset dengan modal kecil tanpa risiko? Saya jawab ada. Karena saya sudah memulai, dan saya memulainya pun belum terlalu lama, dan saya sudah merasakan manfaatnya, baik untuk ekonomi saya dan keluarga. Alhamdulillah. Nah, solusinya, kita itu mencari bisnis, modal ringan, risiko ringan atau tanpa risiko, dan bebas dari riba. Karena semua agama melarang yang namanya riba. Ya, semua agama. Dan bisnis tersebut bisa dikerjakan pada waktu tanpa membatalkan waktu dan tenaga kita untuk mendapatkan penghasilan yang seperti 90% orang lakukan saat ini. Ya, itu namanya paradigma umum. Nah, paradigma sukses ini beda. Membangun aset bisnis itu idealnya dikala kita belum butuh, teman-teman. Dikala kita sibuk dengan kerjaan kita sekarang, sebelum kita pensiun, mungkin karena faktor umur dan kesehatan, seperti atau faktor X lainnya. Jadikanlah dulu sebagai backup income dalam membangun aset ini. Ya, jadikan dulu backup income. Karena kita kan sibuk kerja, masih ada penghasilan. Nah, sedikit sebagian gaji kita saat ini, persiapkan aset kita buat nanti. Ya. Jadi, jadikanlah dulu backup income di saat kita nanti sudah tidak bekerja lagi karena faktor tersebut di atas tadi. Aset yang telah kita bangunlah yang akan memberikan kita penghasilan secara terus-menerus. Dan itulah yang dinamakan passive income. Jadi, paradigma sukses ini arahnya ke passive income dan tidak mengarahkan kita untuk kaya, walaupun hasilnya berkecukupan, boleh dikatakan kaya. Jadi intinya tergantung diri kita. Nah, kalau paradigma umum itu kan seperti kita membatalkan waktu dan tenaga itu. Tapi kalau kita sudah nggak kerja, kita nggak ada penghasilan. Jadi itu namanya active income. Kalau kita nggak aktif, nggak ada penghasilan. Tapi kalau paradigma sukses ini, kita kerjaannya sementara. Setelah aset tercipta, terbangun, ibarat pipa air kita bangun, kalau udah jadi, airnya tinggal ngalir, kita tinggal menampung. Kita nggak perlu ngangkut-ngangkut air. Itu ibaratnya paradigma sukses ini. Ya. Terus pertanyaannya satu. Oh ya, paradigma sukses ini namanya istilahnya passive income. Bisa menghasilkan penghasilan buat kita secara terus-menerus walaupun kita tidak aktif kerja lagi. Ya. Pertanyaannya, ada nggak sih membangun aset modalnya kecil tanpa risiko? Tanpa risiko loh, bukan ringan. Jawabannya ada. Karena saat ini saya sudah memulainya dan sudah merasakan manfaatnya dan terbebas dari riba. Nah, awalnya sih saya kalau bertanya ke orang gagal, ibaratnya saya belajar ke orang yang nggak paham. Ibarat kita mau sekolah, kuliah, tapi nanyanya ke orang yang nggak paham, atau nanya ke orang orang gila, ya hasilnya juga gila, yang didapat nihil, virus. Tapi kalau paradigma sukses ini, kita itu bertanya ke yang telah sukses, minimal kepada orang yang paham tentang bisnisnya, ya, bertanya kepada yang paham tentang bisnisnya dan pelajari kenapa orang itu bisa sukses. Kesitulah kita bertanya, jangan nanyanya salah alamat. Ibarat kata kita mau dagang bakso, tapi nanyanya tentang masakan Padang. Atau sebaliknya. Atau nanya ke orang yang nggak paham. Atau sok paham, atau sok tahu. Itu banyak sekali.
Ya, kalau dia tahu semuanya, udah paham semuanya, sementara seharusnya dia udah sukses dong. Itu intinya. Jadi bertanyalah kepada yang paham, belajarlah kepada yang telah sukses dalam membangun aset yang kita bangun itu. Ya, jadi itulah yang membuat saya termotivasi membangun aset saat ini. Dan pertanyaannya, ya saya ulang lagi tadi, mungkin teman-teman bertanya, ada nggak sih membangun aset modal kecil nggak ada risiko lagi? Ya, ada. Saat ini saya sedang menjalankannya. Untuk itu, apabila ada yang kita satu sudut dan satu visi misi sama, mari bergabung bersama saya. Boleh dicatat nomor teleponnya yang tertera di status ini, atau bertanya pada orang yang membagikan video ini. Di sana nanti kita bisa tukar pikiran, bertanya-tanya dulu, karena membangun aset itu perlu survei dulu. Kita survei, kita bicara hati ke hati dulu. Jangan tergiur dari penghasilan, ya. Ini yang salah. Kadang-kadang memulai aset itu kita tergiur dengan penghasilan, tapi plan marketingnya belum paham atau nggak dipahami, belum lagi masalah kita berkecimpung dengan perusahaan apa. Nah, aset ini kita bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang sangat-sangat membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Nah, kalau masalah aset, kalau orang yang punya duit sih gampang teman-teman. Dengan membangun kontrakan aja 10 pintu, 5 pintu, dia udah menciptakan aset. Karena nanti ketika dia sudah nggak kerja, ada penghasilan bulanan atau tahunan yang diterima di kontrakan yang dia bangun. Atau membangun aset mall, apartemen, ya, itu udah membangun aset, betul. Pertanyaannya, kita sanggup nggak, gitu loh. Terus kita menabung untuk mendapatkan rumah impian, mendapatkan biar pendidikan anak tamat sampai sekolah tinggi. Nabung ujung-ujungnya tabungannya tetap aja kita ambil sedikit untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Karena kita nggak punya aset. Nah, kalau orang yang punya duit kan membangun kontrakan, membangun apartemen, membangun mall, membangun hotel. Nah, yang punya ownernya santai karena dia udah tidak membatalkan waktu lagi, pekerjaannya ada. Nah, sementara dari visi dan misi kami ini, ya, kita itu membangun aset tapi modalnya kecil tanpa risiko. Kalau membangun kontrakan kan modalnya gede, bisa utang-utangin ke bank, terjebak lagi riba. Ya, ini membangun aset modal kecil tanpa risiko, modal cepat balik dan bebas dari riba. Nah, apabila ada yang tertarik dari informasi ini, silakan hubungi kami. Insya Allah tim kami akan bisa rangkul dan kita sama-sama belajar di sini. Karena jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi cernalah apa yang disampaikan. Karena orang-orang terdahulu itu diawali dari yang nggak mengerti, dapat informasi dari orang yang belum jauh dari kedudukannya dari dia malah. Oke. Semoga informasi ini bermanfaat. Kalau ada perkataan saya ada yang salah atau kurang paham atau terlalu cepat, terlalu lambat, boleh kita sharing-sharing. Silakan hubungi kami. Intinya inilah yang membuat saya terjun di namanya paradigma sukses ini. Ya, kalau paradigma umum mungkin sudah banyak yang melakukan. 90% rata-rata masyarakat umum ini memakai paradigma umum, tapi dia nggak sadar paradigma sukses walaupun sedikit ininya, namun penghasilannya sangat membantu untuk masa depan kita, anak-anak dan keluarga. Oke, saya rasa cukup itu aja dari saya. Semoga paparannya apabila terlalu panjang boleh dipersingkat sendiri. Intinya mudah-mudahan harapan saya, penting nggak penting apa yang saya sampaikan ini, Bagindo S. Tanjung dan tim tetap akan menyampaikan dengan harapan bermanfaat untuk orang banyak.
Terima kasih. Sekian dari saya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share selalu. Ya. Next, kita lanjut ke video-video temanya tentang membangun aset bersama tim kami dengan sistem apa, dengan perusahaan-kah? Mungkin teman-teman bertanya-tanya, atau mungkin sudah ada yang menduga-duga, ya. Nah, ini nih, kadang-kadang kita baru menduga-duga dan bertanya ke orang yang nggak paham, akhirnya sama-sama sesat, sama-sama nggak memahami jadinya, ya. Intinya bertanyalah kepada orang yang memahami, belajarlah kepada yang telah sukses. Jangan bertanya ke orang yang nggak paham, belajar kepada orang yang belum sukses. Kalau dia udah paham, udah ngerti semua, berarti dia udah sukses di bisnis itu. Tapi kalau dia sendiri belum sukses, berarti dia nggak paham tentang bisnis itu. Intinya gitu. Kalau kita belajar ke guru yang salah, ya tetap aja salah. Ya, belajarlah kepada orang yang tepat. Oke, terima kasih. Intinya satu lagi, untuk kesuksesan itu ibaratnya, kalau saya saat ini bekerja sudah di perusahaan yang tepat, tapi saya masih membatarkan waktu dan tenaga saya untuk pekerjaan saya saat ini. Tapi tetap saya syukuri. Ya, saat ini saya sudah ada di perusahaan yang tepat, sudah, karena sesuai dengan kemampuan saya di bidang perfilman misalnya. Ya, atau teman-teman juga yang satu profesi dengan saya, ataupun dengan profesi yang lain. Ya, kita sudah ada di perusahaan yang tepat, namun belum cepat untuk meraih impian kita. Jadi alhamdulillah perusahaan kita ini, kita digandeng membangun aset, kita sudah berada di perusahaan yang tepat dan cepat, ya, tepat dan cepat. Oke? Ada yang penasaran? Silakan hubungi WA saya. Nanti kita bahas, kita tukar pikiran aja dulu. Kita bicara hati ke hati aja dulu. Semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.